ya. Ini koin peredaran suplainya sudah beredar semua 99,24%, sedangkan yang lain rata-rata koin-koin masih beredar 10%, 11%, paling tinggi 40%. Masih penumpukan, masih bejibul, harus dipelajari betul di dalam meme koin. Pasokannya masih banyak enggak? Sudah beredar semua enggak? Sudah centang biru enggak? Sudah masuk Binance enggak, audit certi enggak, debtnya bener enggak, pembakarannya bener enggak, suka nipu-nipu enggak, kalau janji-janji omong kosong enggak, itu dipelajari semua, enggak asal-asalan. Kita itu lagi gambling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro dengan semangat. Hari ini akan membahas koin PP, koin kesayangan kita ya, yang tentunya akan membuat kita jutawan di depan ya. Jadi jangan asal-asalan main meme coin, karena apa? Yang mana banyak sekali koin bond, ada juga itu ya, Jitu, Jitu apa Jitue ya, koin gitu Jitu ya. Saya nggak akan tertarik koin-koin seperti itu, karena target saya nanti di bull market yang akan datang di akhir tahun. Itu waktunya masih setahun ya, masih panjang, masih setahun ya. Jangan Anda anggap remeh dalam perjalanan sampai nanti, sampai bull market tahun depan, akhir tahun itu banyak sekali nanti koin-koin yang akan ketahuan kebusukannya dari debtnya, ketahuan nanti bagaimana perjalanannya, hanya pause sekedar scalpingan saja ataupun investornya ada atau enggak, itu kan nanti akan ketahuan setelah berjalan sampai 1 tahun ke depan. Kalau baru kemarin sore, baru-baru kemarin lahir kemarin seumur jagung, terus belum ada histori yang bisa kita lacak di situ, tiba-tiba ngepam, kan belum ada historinya, itu koin itu belum menjamin bahwa nanti akan jadikan sukses ataupun akan bertahan sampai bull market yang akan datang. Bahkan nanti sebelum bull market bisa terjadi sudah habis, sudah rungkat, market capnya sudah tinggal dikit, sudah hilang, tinggal scamnya. Itu bisa terjadi, nggak ada yang nggak mungkin. Di kripto itu banyak ponzi scam, banyak penipuan, terutama untuk pemula-pemula harus hati-hati, jangan sembarangan ya. Jadi kalau saya akan pilih di PP ini, karena PP ini datanya data yang paling valid, data paling terbaik, dan di Binance itu terbanyak investornya masuk di PP ya. Jadi hati-hati, banyak paus ETH juga yang masuk ya, dijual ETH-nya masuk di PP ini, akan bertahap, akan naik-naik terus. Untuk menuju Rp1 itu hanya memerlukan cuma 50 kali lipat daripada harga sekarang ini. Kalau si baca dulu sampai 7 juta persen ya, ini cuma 50 kali lipat dari harga sekarang sudah, karena ini sebentar lagi udah ATH ya, sebentar lagi udah ATH. Jadi ini sudah menjelang hampir masuk ATH ya, 2-3 kali lipat lagi dari harga sekarang itu udah masuk ATH. Jadi nggak perlu khawatir untuk di PP ini. Kita lihat pattern ini, lihat teknikal ini ya, kita nggak perlu pakai Fimbo, dan juga historinya koin ini belum terlalu lama, belum bertahun-tahun, tapi ini memang secara fakta data di lapangan terbagus, terbaik ini. Jadi ini suplainya nggak bisa sembarangan ditambah sama debtnya lagi, nggak bisa ya. Ini betul-betul koin yang bagus. Pause itu banyak masuk ke sini tuh nggak sembarangan, pakai riset. Mungkin ya ini pausnya pada keluar, umpamanya keluar ya, itu kan dia bermain scalping saja, iseng-iseng cari uang, yang FOMO akan dilibas sama mereka, nanti akan kembali ke PP lagi, yang mana market capnya juga ini bertahan ya. Ketika dari sekian-sekian triliun naik ya, dapat sekian-sekian, turunnya lagi nggak banting sampai harga dasar lagi, tetap akan disisain. Berarti ini pause ini hati-hati sekali dalam TP ya, hanya 25% kemungkinan sampai 30% terbanyak PP-nya. Kalau dia mau hancurkan ini TP semua pause ya, habis ini barang. Nyatanya ini ada kenaikan 2500% hingga launching daripada sekarang. Itu kan sudah kenaikan tinggi 2500% dari awal launching hingga sekarang. Harga saat ini pun mereka nggak akan jual, karena tahu ini yang akan berpotensi sampai Rp1 nanti ketika bull market. Kok ini Mas Bro, itu Rp1 itu ini loh, uang banyak. Jangan khawatir, kalau nanti memang demandnya kuat, kemudian BlackRock pada masuk ke sini semua, kecil ya, sekali tiup juga Rp1 Rp2 bisa saja. Kripto Anda lawan. Dan ini langsung kita membaca daripada TA. Ini di belakang ini bendera jengking ya, bendera jengking aja yang gampang, kita pakai tata bahasa yang mudah saja biar Anda paham ya. Kemudian
di penjara jengking ini kan naik turun masih di areal pattern ini, areal trendline ini ya. Jadi pas ini menyentuh trendline yang atas itu kan 1 kali, ya 2 kali, 3 kali baru ke atas. Kayak BTC juga nanti sama di Fibonacci 0382 itu akan sama, nggak langsung sekali tembus, tetap akan mencoba uji coba dulu 1 2 sampai 3. Ini kan awalnya kan 1 2 3 baru nembus ke atas. Nah, kalau udah sampai di sini ini udah ukuran ya, ini ukuran udah tepat. Emang sampai di sini. Anda belajar TA, ini juga ada alat pengukur. Ini kalau nanti break ke atas, titik jualnya di mana itu di sini ada semua ya. Nah, setelah di atas ini kok ini turun koreksi, ya wajar pada jualan dah cuan. Yang main scalping kan banyak. Ini kok turun gini. Nah, ini sama saja. 1 ya, 2 3. Ini 3 baru jebol ke atas. Terus setelah 3 menembus 3 resisten ini di trendline awalnya juga dia bermain-main di dalam trendline ini dulu, sabar. Makanya kalau pas di dalam trendline ini waktunya kita akumulasi ketika menyentuh di areal bawah ini, resisten di bawah garis trendline yang bawah ini. Nah, ini setelah 1 2 3 jebol ke atas, ini beda lagi, hati-hati kawan, beda lagi. Ini patternnya sudah nggak benderan jengking ya, ini udah segitiga ya. Nah, ini segitiga ini sama, ini mengikuti BTC. Di dalam segitiga ini dia akan perang antara bull sama bear ya, kayak BTC tadi. Kalau nanti demandnya banyak ya, ini maka akan melanjutkan setelah jebol dari ini ya, maka akan melanjutkan kenaikan. Makanya jangan masuk dulu. Ini posisinya nunggu, sama kayak BTC nunggu. Nanti kalau ini berhasil break dari trendline yang atas ini, sudah jebol sini kemudian turun membentuk pattern, disinilah saatnya masuk ya. Nah, kalau ini atas nggak mampu kemudian dia turun ke bawah jebol trendline yang ini ya, berarti ini waktunya yang trading, waktunya CL, nanti ngambil lagi di bawah itu supaya dapat barang murah. Paham nggak? Kalau nggak paham ke tempat Mas Bro ya, bawa kopi nanti tak taboki. Taboki saja ya, dilus-lus kalau perempuan, kalau laki-laki taboki ya, bawa kopi baru boleh ke rumah. Kalau ke rumah bawanya kopat kapet ondal-ondal mulu buat apa, saya juga udah punya, nggak laku-laku aja bawa gituan lagi. Bercanda lagi ya. Jadi ini begitu ya, ini saya jelaskan nih ya, kenapa kok di sini di dalam ini nggak masuk Mas Bro. Ini kan di sini di dalam murah kok, kenapa ngambilnya yang di atas? Ini saya kasih tahu yang on. Kalau di sini itu kan kita masih game. Jika di sini di tengah di dalam segitiga ini bisa kondisi turun, ya makanya menunggu, ya bisa ngambil di bawah, ya bisa kondisi naik, ya bisa kondisi naik dan ngambil di atas. Kenapa nggak ngambil di tengah? Dan nanti kalau turun, ya mending kan ngambil di bawah murah. Dan nanti kalau naik ngambilnya di atas nggak apa-apa. Kok kenapa di bawah nggak ngambil, mending ngambil di atas Mas Bro? Ya makanya bawa kopi saya jelaskan di sini. Jika kita ngambil di atas, ya konfirmasi positif akan terbang, ya nggak masalah ngambil di atas. Yang penting kan arahnya udah kebaca akan terbang. Daripada ngambil yang lebih di bawah lagi tapi arahnya akan ke bawah lagi. Nalar nggak? Ngerti nggak? Bawa kopi ya. Kalau nggak ngerti bawa kopi, bawa perawan juga boleh ya, nanti gratis. Paham ya? Paham, ngerti nggak? Sekarang gini nih, ya saya jelaskan nih, biar paham nih ya, jelaskan. Ini kondisi umpamanya ini ada resisten Fimbo, yang gampang aja inilah kayak punyanya Jaran itu ya, panjang ini, Jaran kan panjang gini nih, ya biar paham Anda, sederhana aja. Ini Budin apa itu yang punya Jaran itu? Jaran tahu nggak? Kuda ya. Jadi ini setelah umpamanya ini Anda di sini nih, barang ini candle ya, BTC mau masuk apa koin ini koin PP mau masuk ke atas ya. Setelah di sini ini resisten kan, kena resisten tuh kan di sini kan masih simpang siur. Tahu nggak simpang siur?
Simpang siur, tahu nggak? Simpang siur nggak tahu. Kalau udah di sini masih simpang siur, masih abu-abu, masih bingung arahnya kemana karena ini ada resisten di sini. Banyak yang order ingin jual. Kalau harga didorong demand dari bawah kemudian ke atas, di sini sell order sudah banyak. Begitu menyentuh ordernya maka akan terjual semua. Dia panen yang udah pasang di sini sorak-sorak gembira. Kemudian karena di sini di sell, kemudian barang turun. Ya, makanya di sini tahan, nggak usah ambil. Ya barang turun ya ngambilnya nunggu di bawah sini. Kan paham ya? Nah, kok tiba-tiba ya setelah di sini karena ini masih abu-abu kok nggak turun, kemudian kok ke atas ya. Nah, kalau udah ke atas, ini kan masih uji coba. Kuat nggak? Pasti akan turun lagi. Begitu ke bawah. Setelah turun di bawah sini, ini sudah menjadi kebiasaan ya udah menjadi ibaratnya tradisi. Udah sampai di sini berarti udah disupport, udah kuat. Ini baru masuk. Setelah di sini masuk karena ini udah konfirmasi positif akan ke atas terbang teng begitu. Mending ngambil di sini tapi akan naik. Ini kan di atas ngambilnya daripada ngambil di sini di bawah tapi akan turun. Paham ya? Kalau gitu nggak paham usah kepret, masa kayak gitu aja nggak paham. Ngerti nggak? Ini kok jadinya gambar lato-lato. Lato-lato punya lo ini. Kok jadi gambar lato-lato? Ya udahlah cukup ya, udah saya jelaskan mengenai cara gimana kok ngambil di atas daripada ngambil di bawah. Ngambil di atas pasti akan naik. Ya mending ngambil di atas pasti naik daripada ngambil di bawah tapi akan turun lagi. Paham masa kayak gitu nggak paham? Masuk saja langsung kita ke PP-nya ya. Oke, langsung kita ke CMC ya. Sekarang udah di CMC. Ini kelihatannya sudah bottom. Ini barang yang bagus seperti ini. Aduh, gila betul. Maco. Harganya ini kemarin waktu sebelum terbang ini kan 0,19 ya. Ini sekarang masih berada di 0,24. Masih cuan ratusan persen bro. Masih cuan gede. Yang kemarin masuk di 019 mau apa Anda dibilangin, dikasih tahu, dibilangin patapet ondal-andel aja. Ini bener ini ya, market capnya aja kemarin 7 ya, ini masih bertahan di 10, kenaikan naik masih di 10 triliun, artinya mantap. Dan kemarin kan rankingnya di tus-tus, saya malu nyebutkan ya kalau tus-tus promosikan tiap hari, rankingnya tus-tus buat apa. Ini sekarang sudah 80 mending mantap ya. Ini koin peredaran suplainya sudah beredar semua 99,24%, sedangkan yang lain rata-rata koin-koin masih beredar 10%, 11%, paling tinggi 40%. Baby Doge aja masih 39%, Breeze 39%. Artinya apa? Masih penumpukan, masih bejibul, harus dipelajari betul di dalam meme coin. Pasokannya masih banyak enggak? Sudah beredar semua enggak? Sudah centang biru enggak? Sudah masuk Binance enggak? Audit certi enggak? Depnya bener enggak? Pembakarannya bener enggak? Suka nipu-nipu enggak? Kalau janji-janji omong kosong enggak? Itu dipelajari semua, enggak asal-asalan. Kita itu lagi gambling kepada orang-orang yang kurang ajar, habis uang kita ya. Kalau ini udah ketahuan, yang lain penurunan sampai 30%, ada yang 40%, bahkan 50%. Ini untuk PP ini cuma 4% ya. Tadi yang sampai 6% saya infokan di Telegram untuk masuk, Anda sudah cuan, Anda nggak masuk ya. Mau koin yang model apa lagi? Ini koin terbaik. Saya pastikan nanti sampai bull market yang akan datang di tahun 2024 akhir tahun ini akan jadikan Anda jutawan, karena ini akan bertahan sampai bull market ke depan. Kelihatannya ditahan sama paus, akan dijadikan permainan di koin PP ini. Tapi kalau yang lain saya nggak jamin ya. Paus itu dengan riset yang mendalam. Kalau koin-koin yang nggak becus, koin-koin yang nggak bagus, mau bilang project apa ABC sudah ketahuan depnya menipu. Contohnya Baby Doge, contohnya Breeze, contohnya yang lain-lain. Market capnya Anda lihat berapa? Marketnya berapa? Di bawah 2 triliun. Bahkan banyak sekali market capnya yang di bawah 1 triliun. Artinya apa? Itu barang badek, paus nggak akan mendekat ya. Yang mendekat lalat ya. Kalau Anda beli koin-koin yang bagus sama aja Anda lalat hijau. Bercanda ya. Kalau ini kodok hijau, bisa disembelih, bisa disate. Kodok mending ya, bukan lalat ya. Ini pengertiannya seperti itu. Coba ini market capnya sampai 10 triliun, itu yang masuk siapa? Ondole anjluk,
Hong Kong, Mardiah yang masuk, paus West ataupun sekelas-kelas pelaku pasar kelas kakap. Kalau uang Anda kan recehan saja ya, itu di situ. Ya, tapi kalau market capnya sampai di bawah 1 triliun, artinya itu well gak akan masuk, yang masuk lalat. Ini pun bisa dijadikan barometer ya, bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan analisa. Salah satunya juga melihat itu. Dan ketika koin yang naik terus yang mencurigakan, ada airdrop, ada sell kontrak, buat debtnya yang sekian persen yang siap dijual kapan saja, itu resikonya banyak, besar dan sangat bahaya. Kalau PP sell kontrak nggak ada ya, debtnya megang sedikit, yang dibakar pun malah lebih banyak daripada yang dia pegang ya. Market capnya sampai 10T ya, paus-paus banyak di sini. Ini namanya barang wangi. Kalau barang wangi lakunya kenceng, kalau barang busuk laku ya, yang masuk lalat hijau. Kalau ini kodok hijau, dan ini udah centang biru. Kan banyak sekali di CMC ini yang belum suplainya beredar belum centang biru, masih kuning. Itu tanda peringatan dari CMC, hati-hati belum valid datanya ya, bisa sewaktu-waktu ditambah sama debtnya ya. Sekarang marketnya 1 triliun aja udah besar kayak BRIS ya, di BSC Scan ya, dia bikin 1 triliun, masuk ETH bikin lagi 1 triliun lagi, keuntungan dia. Jadinya pasokannya berapa? 2 triliun, nambah lagi. Sudah peredaran suplainya sudah baru sedikit, buka lagi di ETH yang awalnya di Binance ya, pasokannya nambah lagi 1 kali lipat, juga kita namanya dibohongi ya. Paham ya? Semangat di PP, harganya ini tetap masih cuan yang kemarin ngambil di bawah, dan ini penurunannya juga kelihatannya ditahan sama paus, nggak turun sekali. Dan ini mengikuti BTC ya, kalau BTC nya terbang ini akan ikut terbang. Ini yang mantap begitu, sama dengan seiring sejajar dengan paus, dengan koin-koin yang lain. Ada juga yang koin yang waktunya BTC terbang ya, dekem aja dekem aja kayak Randa ya, nggak keluar-keluar, nggak naik-naik, itu artinya kan gemblong ya. Nanti ketika yang lain turun, pamer, debtnya naikkan sendiri, diangkat kayak BRIS kemarin. Giliran BTC nya naik, dia nggak naik, nongkrong nongkrong doang kayak Randa. Itu bikin nekan kayak gitu ya. Saya rasa cukup, tetap semangat. Udah saya jelaskan semua dalam TA seperti apa, kok kenapa beli di bawah kok mending beli di atas ya. Udah paham semua, beli di atas akan naik daripada beli di bawah tapi akan turun. Pilih mana Anda, nampanin pedang jatuh Anda bonyok ya, begitu ya. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Bukan berarti Mas Bro di sini banyak ngomong jorok, ini itu, hanya sekedar canda saja. Nggak sesuai apa yang Anda pikirkan tukang main perempuan. Kecuali kalau cantik Bayenol ya, masa saya tolak, ya rugi dong. Waduh, dah kemana-mana nanti ngelingshotnya macam-macam. Saya rasa cukup. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.